Open House Lebaran hari pertama kediaman Ganjar Pranowo di Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta didatangi ratusan warga. Mereka rela antri untuk bisa bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo. Inilah momen Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, membagikan THR dan mainan kepada anak-anak yang datang bersilaturahmi ke rumahnya. Ratusan warga berdatangan rela antri untuk bisa bersalaman langsung dengan Ganjar Pranowo di Dusun Tegalsari, Kelurahan Wedo Martani, Ngemplak, Sleman hari ini. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh Supriyanti memang melakukan open house di rumahnya. Selain anak-anak yang mendapat THR dan mainan, warga yang datang juga ingin bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo dan keluarga. Warga yang datang juga menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah. Tak hanya Ganjar Pranowo dan istri, putra semata wayang mereka yakni Zenedin Alam Ganjar juga kebanjiran permintaan foto di ajang silaturahmi ini. Ganjar mengatakan ini baru pertama kali dilakukan open house di rumah barunya. Beliau saat ini sudah resmi menjadi warga Wedo Martani, Sleman. Dari Sleman, Anissa Rizkia Fadoli, Kus Hendarto, iNews melaporkan. TPU Karet Bifak ramai dikunjungi oleh peziarah. Tradisi ziarah biasa dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah peziarah memadati tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat di hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Mereka datang dari sejumlah wilayah untuk mengunjungi makam sanak saudara. Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 10 pagi dan terus bertambah hingga saat ini. Tadi dari jam 10 ya? Sama tadi nungguin keluarga yang lain kan baru datang. Biasa sore, kalau nggak siang. Kenapa jam segini? Takut hujan sorenya. Tradisi ziarah kubur biasa dilakukan oleh masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri usai berkumpul bersama keluarga. Hari Raya Idul Fitri, kawasan wisata Ancol ramai oleh pengunjung. Per hari ini tercatat 3.300 pengunjung memasuki Ancol. Sejumlah warga memilih menghabiskan libur Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di Symphony of the Sea, kawasan Ancol, Jakarta. Warga memilih Ancol karena dinilai murah dan cukup asik untuk anak-anak bermain di pantai dengan aman. Selain bermain air di pantai, tak sedikit warga yang mendirikan tenda, menggelar tikar di pinggiran pantai untuk sekedar duduk menikmati suasana pantai. Tempatnya nyaman buat anak-anak, terus juga ombaknya kan nggak terlalu kenceng kan, terus deket gitu. Nah, di sini memang ada keluarga, Bu? Ada ibu. Di daerah? Di daerah Sawah Besar. Oh, di daerah Sawah Besar Iya, ya? Iya. Tapi ini pertama kali liburan di sini atau sebelumnya pernah? Sebelumnya pernah, setiap kali Idul Fitri kita biasanya ke sini. Kenapa nggak bosan untuk ke sini? Enggak sih, anak-anak juga seneng di sini, ya. Di hari H Lebaran 2024 tercatat ada 3.300 pengunjung. Jumlah ini masih bisa bertambah karena penjualan tiket masih terus berlangsung. Untuk menyambut sukacita Hari Raya Lebaran, Ancol menyediakan berbagai acara seperti sholat Id bersama di pinggir pantai, pawai tumpeng, hingga konser musik yang diisi oleh musisi ibu kota. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Open house Presiden turut dihadiri sejumlah menteri hingga duta besar negara sahabat. Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Acara digelar usai Presiden menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Antusias warga begitu besar untuk menghadiri open house di istana. Bahkan hingga Rabu siang, antrean warga yang ingin berlebaran dengan Presiden begitu panjang, mulai dari pintu gerbang istana hingga Jalan Juanda. Open house ini turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Budi Aristiadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Menu makanannya apa? Oh mantep dong, biasa ada bebek, ada lontong, ada opor, ada kue-kue itu tradisional gitu. Turut Duta Besar Negara Sahabat termasuk Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. Tidak ada prasyarat khusus bagi warga yang ingin menghadiri acara open house ini, hanya berpakaian rapi dan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sholat Idul Fitri 1445 Hijriah bersama ratusan warga di halaman Balai Kota Solo. Usai melaksanakan sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinasnya. Gibran tiba di Balai Kota sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan. Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo dan sejumlah pejabat. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung Surakarta dan menerima kunjungan masyarakat umum. Terima kasih semua, teman-teman media juga terima kasih. Izin, mohon maaf lahir dan batin, sehat selalu, nanti yang mudik, semoga dilancarkan juga perjalanan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Gibran juga mendoakan para pemudik agar selamat sampai tujuan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Ya, hari Lebaran telah tiba, Idul Fitri dirayakan warga dunia. Seperti apa rasanya berlebaran di belahan bumi lainnya, jauh dari tanah air tercinta? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, mahasiswa Indonesia di Inggris, Farabi Fabriansyah. Selamat malam waktu Indonesia Barat, Mas Farabi. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu di Inggris, David. Iya, baik. Selamat Idul Fitri, Mas Farabi. Iya, Mas. Selamat Idul Fitri juga ya, untuk teman-teman di Indonesia. Baik, seperti apa keseruan perayaan Idul Fitri di Inggris kali ini? Iya, Mas. Tentunya ini merupakan pengalaman baru ya, Mas ya. Saya bisa Idul Fitri di sini, sholat Id di sini, dan ini benar-benar terharu begitu. Karena memang di UK sendiri ini memang Islam sedang meningkat pesat begitu, Mas. Jadi ada sekitar 4 juta penduduk Muslim yang ada di UK, dan ini meningkat sekitar 40% dari 10 tahun sebelumnya begitu. Sehingga memang beberapa masjid-masjid yang di UK dan khususnya di Brighton ini melaksanakan sholat itu sampai 3 kali, Mas, gitu. Karena memang kapasitasnya tidak mencukupi gitu. Dan ini juga ketika saya sholat di sana, dan ini suasananya sangat hangat. Kita saling bersilaturahmi, kita saling memberikan pelukan, dan juga salam untuk untuk Idul Fitri begitu, Mas David. Iya, berarti ini tahun pertama ya Anda ada di Inggris? Tahun pertama, Mas. Pertama, Mas. Oke. Ini apakah cuaca masih dingin? Saya lihat Anda ada beberapa orang masih pakai jaket lumayan ada coat begitu. Iya, ini suasana di sini sekitar kan sudah masuk spring ya, ini tapi masih derajat sekitar 9 sampai 11 derajat begitu, dan kalau malam sekitar 7 derajat begitu. Dan memang masih cukup dingin, sehingga saya juga masih pakai baju double begitu, Mas. Oh, tapi ya sebagai pengalaman pertama juga, apakah ada kesulitan Idul Fitri saat musim dingin seperti ini? Kalau untuk kesulitan sih tentu ya lebih ke arah ini sih, Mas, feelingnya begitu. Karena kan kalau kita di Indonesia kita punya kearifan lokal yang sangat melekat ya di masyarakat, seperti takbiran begitu kan. Terus juga Idul Fitri kita sungkeman dengan orang tua. Nah ini jauh dari keluarga memang menjadi hal yang paling sangat yang dirindukan lah begitu. Makanya kami juga pun di sini sebagai mahasiswa juga menginisiasi acara-acara seperti halal bihalal keindonesiaan begitu, Mas. Rencananya besok kami akan melaksanakan Lebaran dan juga halal bihalal untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Brighton. Jadi kita saling membawa makanan Indonesia gitu, potluck dengan masakan masing-masing gitu, Mas. Oh gitu. Jadi itu untuk ini ya, menghilangkan rasa atau mencairkan rasa rindunya ya. Tapi makanan apa nih yang kemudian mungkin jadi favorit di saat-saat Idul Fitri seperti ini? Kalau saya, Mas, saya dari Betawi begitu ya, dari Jakarta. Saya suka namanya sayur godok, Mas. Atau sayur besan, itu khas Betawi itu, Mas. Oh gitu ya? Kalau biasanya tuh sayur godok, sayur besan itu khas Betawi tuh yang enak banget itu. Makanya nih kita
agak sulit di sini untuk bikin seperti itu karena memang itu khas banget begitu. Waduh, ya pasti kangen banget ya. Tapi sebagai mahasiswa Indonesia ya, kalau tadi Anda katakan kemudian Anda akan bertemu dengan banyak orang lainnya. Tapi biasanya dengan siapa Anda bersilaturahmi kalau di hari Lebaran di Inggris ini rencananya lah seperti apa? Ya, ya tentunya kita kan punya komunitas namanya PPI ya Mas ya, Perhimpunan untuk Pelajar Indonesia. Dan ini saya menjadi presiden PPI Brighton. Dan ini memang kita sedang menginisiasi Indonesia dan juga kita mengundang Mas. Kita mengundang mahasiswa internasional atau besar begitu. Nah seperti beberapa minggu yang lalu kita mengadakan buka bersama begitu Mas. Buka bersama, kita membawa makanan-makanan, membuat makanan, kita masak gitu. Masak bakso waktu itu. Dan itu juga kita mengundang mahasiswa internasional. Dan itu mereka sangat senang gitu. Kayak, wah ini gitu kan. Ini apa, kok enak banget loh gitu. Dan mereka nambah gitu, nambah lagi. Sehingga ini yang menjadi apa ya? Menjadi apa ya? Jadi semangat kita juga Mas. Selain memang kita sangat rindu untuk suasana seperti itu, tapi kita juga ingin memperkenalkan atau memperkenalkan atau juga menyiarkan budaya Indonesia begitu Mas di luar negeri. Oh, jadi selama bahkan bulan puasa kemarin itu silaturahmi dalam artian berbuka bersama itu sering dilakukan ya? Kalau untuk secara yang lebih formal itu pun memang tidak terlalu sering begitu Mas. Karena memang di sini ya berbeda dengan Indonesia, kalau di UK sendiri itu kayak seperti Idul Fitri maupun Ramadan itu nggak libur begitu Mas. Kayak hari ini pun juga sebenarnya bagi masuk juga ada pelajaran begitu. Nah sehingga kalau untuk Ramadan gitu kita paling merencanakannya 2 minggu sekali ataupun hari-hari yang memang kita bisa spare waktu untuk bisa kumpul bersama. Tapi di sisi lain kita juga kadang ya menyelenggarakan puasa itu secara informal begitu, kita nongkrong, kita ketemu, kita makan gitu. Tapi kalau untuk cara yang formal, kita mengisi acara yang cukup besar ya kita ya cukup sebulan sekali waktu itu Mas gitu. Oke baik. Lalu seperti apa sih silaturahmi Muslim Indonesia dengan warga Muslim dunia yang ada di London? Kalau untuk di London Mas informasi memang hari ini sedang diadakan open house ya di Wisma Nusantara bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Inggris yaitu Pak Destra begitu. Nah di sana juga ada sholat Id bersama, kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal dan open house di Wisma Nusantara di London begitu Mas. Oh begitu ya. Jadi oke. Pak Destra ya masih yang di sana ya sebagai Duta. Pak Destra. Ya. Oke baik. Lalu tadi udah makan lontong sayur belum ya? Lontong opor begitu? Waduh. Iya Mas, kebetulan hari ini tadi kami mengadakan perkumpulan Mas, tadi saya bilang informal begitu. Nah, kan memang di dalam di saya begitu kan, ada beberapa Mas Indonesia yang kita merencanakan untuk kumpul bersama. Nah, ternyata animonya cukup besar. Yang tadi direncanakan cuma sekitar 5 orang, 6 orang begitu Mas, yang ada sampai 20 lebih begitu. Waduh. Yang ada sampai 20 lebih. Iya. Dan itu juga akhirnya juga kita pun namanya satu trade begitu kan, ada juga dari mahasiswa internasional lain, kita juga undang dan mereka datang. Dan mereka juga sangat suka. Tadi kita masak opor ayam, kita masak rendang. Nah, itu benar-benar itu kayaknya bisa mengobati lah rasa. Mengobati rindu Indonesia ya. Baik. Lalu ini kan kalau di Indonesia kita kan ada Idul Fitri hari pertama gitu ya. Kemudian ada Lebaran hari kedua. Kalau di sana agenda Lebaran hari keduanya apa? Nah, ya Mas kebetulan memang kami sedang menginisiasi Mas dari PPI Brighton itu sedang menginisiasi Lebaran dan halal bihalal yang secara formal begitu. Dan rencananya besok kami mengadakan Lebaran dan juga halal bihalal di kampus di University of Sussex. Ini kita membuka ruang untuk mahasiswa Indonesia dan juga warga-warga Indonesia yang ada di Brighton untuk hadir untuk kita buka bersama sehingga untuk bersilaturahmi ya, halal bihalal ya. Silaturahmi dan juga potluck begitu Mas. Kita membawa makanan Indonesia dan kita juga mengundang mahasiswa internasional lainnya. Oh jadi itu betul-betul di dalam universitas begitu ya? Yes Mas, iya betul. Di dalam kampus, di ruangan kita nge-book gitu kan, booking untuk ruangan. Juga memang difasilitasi. Bahkan juga sebenarnya di kampus juga sangat mensupport ya Mas, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan budaya untuk hal seperti yang ini gitu. Apakah di sana apakah ada maksudnya performance begitu budaya Indonesia atau mungkin ada pembacaan Quran di sana atau seperti apa? Ya, kalau lebih ke general sih Mas ya, karena memang di sini kan
bahkan juga ya di sini juga sangat general, banyak juga yang non muslim begitu Mas. Jadi kita sangat yang lebih general, yang lebih kayak semacam performance tarian gitu kan, nyanyi bareng begitu. Yang tapi memang kemarin kita juga sempat mengadakan acara buka bersama dengan mengundang narasumber via Zoom meeting itu Ustadz dari Indonesia Mas. Dan yang saya sangat apresiasi gitu kan, panitianya yang menginisiasi juga dari non muslim begitu Mas. Jadi memang kita di sini sangat toleransi, sangat kuat begitu kan. Kita saling membangun support system antara mahasiswa dan juga mahasiswa yang lain untuk saling mensupport kita maupun dalam mental health kita Mas. Karena ini kan ya anak Gen Z ya, istilahnya kalau kita jauh dari keluarga, homesick atau apa, nah ini ya perhimpunan mahasiswa inilah yang akan membangun semangat atau membangun support system untuk mensupport dalam pendidikan maupun dalam mental health kita juga. Oke, kalau mungkin masih ikuti berita di Indonesia beberapa hari atau minggu terakhir ini, itu ada war takjil Mas. Di sana ada war takjil nggak tuh? Ya, kalau di sini nggak ada war takjil Mas. Sekarang bingung mau takjil apa gitu kan. Kalau di sana kita bisa takjil kolak ya kayak kolak, terus juga ada gorengan, lontong begitu. Nah kalau di sini memang takjilnya itu ya makanan cepat saji begitu Mas. Makanan cepat saji kayak seperti burger, fish and chips dan lain-lain sebagainya. Oh gitu, jadi nggak ketemu tuh yang namanya gorengan gitu ya, nggak ketemu ya? Nggak Mas, kecuali pas acara Indonesia kemarin. Kita membuat acara buka bersama baru tuh kita buat bakwan, kita buat bakso, kita buat itu mau batin banget deh gitu makanan itu. Ada nastar tapi di sana ya, nastar, kastengel gitu-gitu. Ada juga itu yang agak sulit Mas. Sulit. Itu agak sulit. Itu yang agak sulit Mas. Ini saya lagi sengaja nih mau ngasih tau biar agak-agak rindu Indonesia gitu. Makanya ini Mas David ini masing-masing nih. Baik, tapi jangan drooling ya Mas ya. Baik, Mas, gitu. Ya sudah kalau begitu sukses untuk acaranya besok ya Mas. Dengan masyarakat Indonesia dan juga Muslim dunia yang akan kumpul juga nanti ya diundang ke kampus. Sukses dan salam sehat selalu. Selamat Idul Fitri sekali lagi. Salam untuk semua teman-teman di sana. Selamat Idul Fitri Mas David.